Menjemput pertolongan Allah dengan berkahnya sholawat, lakukan ini sangatlah dahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat, sambil menikmati pemandangan yang ada di sekitar sini ya, di daerah saya, semoga bisa menemani semua sahabat ya. Sambil di sini saya akan berbagi pengalaman yang sangat luar biasa. Masya Allah sahabat. Jadi untuk semua sahabat yang punya hutang nih, tonton. Yang punya masalah, tonton. Dan yang mempunyai berbagai macam masalah, tonton. Karena di sini saya akan berbagi, bisa disebutkan testimoni ya sahabat. Tetapi di sini saya akan sampaikan langsung ya sahabat. Nah, jadi testimoni ini seperti ini ya sahabat. Ada salah satu bisa disebutkan ya yang datang langsung sebelum saya ini ya mempunyai YouTube ini ya sahabat. Nah, di sini saya akan menceritakan yang mana orang tersebut ya sahabat, orang yang datang langsung kepada saya waktu beberapa tahun ke belakang ya, seperti itu ya sahabat. Yang mana Masya Allah hutangnya itu sampai 1,8 miliar ya sahabat. Saya juga kaget waktu itu ya sahabat. Karena apa yang saya kagetkan? Yang pertama ya, saya kan belum pernah lah gitu ya yang namanya hutang yang besar-besar seperti itu. Lagian saya misalnya ya, apa yang harus saya jelaskan atau apa yang harus saya misalnya berikan amalan apa ya kepada beliau, karena saya belum mempunyai bisa disebutkan ya apa ya, bisa disebutkan gimana gitu ya menghadapi masalah, apalagi masalah utang yang sangat besar. Nah, sebelum ke tema pembahasan ya sahabat, yang belum subscribe silahkan subscribe, dan yang sudah menekan tombol like, comment, share, subscribe, saya ucapkan terima kasih, jazakallahu khairan katsiro. Semoga apa yang menjadi hajatnya segera terkabul. Maka yang belum subscribe langsung subscribe, insya Allah ya, jadi amal soleh, dan insya Allah akan menambah semangat nih untuk saya. Insya Allah juga nanti akan banyak testimoni yang hadir untuk semua sahabat KP 82. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan untuk semua sahabat ya yang mau bertestimoni atau mau bersilaturahmi, silahkan ya sahabat, bisa kita sama-sama silaturahmi lewat WhatsApp boleh gitu ya, mau langsung silahkan juga gitu kan. Nah, untuk semua sahabat bisa menghubungi di nomor telepon 0822 4071 5530. Kita langsung ke tema pembahasan. Nggak apa-apa ya sahabat ya, fokusnya ya yang penting ke ininya ya, ilmunya, pengalamannya. Jadi singkat cerita sahabat, beberapa tahun yang lalu saya kan bisa disebutkan waktu itu saya di penterapis lah gitu ya. Intinya singkat cerita aja lah gitu kan. Ternyata ada salah satu yang meminta saran saya padahal nggak kenal ya sahabat beliau ini gitu ya. Beliau akhirnya ya, mohon maaf ya sahabat, saya nggak sebutkan karena namanya gitu ya, tapi saya sebutkan aja ya, sebut aja Ibu U aja gitu kan, bisa disebutkan Ibu apalah gitu, atau Ibu Budi lah gitu. Tapi ini Masya Allah sahabat, real ya saya ceritakan ya, tapi mohon maaf saya samarkan karena saya di sini hanya membagikan pengalamannya gitu kan, dan ini yang benar-benar terjadi gitu kan. Nah, sebut aja Ibu Budi ini ya. Ibu Budi ini ya sahabat, beliau singkat cerita menceritakan apa yang terjadi. Pokoknya tok-tok, pentok, tuk-tuk, buntu, stres gitu kan. Karena apa? Karena beliau mempunyai hutang yang sangat menumpuk. Masya Allah ya sahabat, beliau ini ternyata sekian lamanya ini gitu kan, ternyata udah mencari berbagai macam solusi, baik spiritual, bahkan beliau menceritakan sampai Masya Allah gitu ya, berbagai cara beliau lakukan saking ingin terbebas dari hutangnya itu. Kenapa itu hutangnya bisa terjadi? Jadi beliau ini seorang pengusaha, bisa disebutkan ya pengusaha yang lumayan sukses ya, karena Masya Allah ya, ternyata ya sekali jatuh Masya Allah punya hutang yang sangat luar biasa. Bahkan usahanya pun ya dengan kejadian seperti yang saya ceritakan ini, itu Masya Allah udah mau, bukan udah mau ya, gulung tikar gitu kan. Jadi hasilnya itu hanya untuk makan, sementara yang nagih kan tiap hari.
yang nagih yang perorangan, yang bank, yang lain-lain, bahkan beliau bisa disebutkan berbagai hutang yang riba, yang rentenir, yang macam-macam, pokoknya beliau alami lah gitu kan. Nah, saking stresnya beliau berkeliling mencari solusi, beliau berkeliling mencari bagaimana caranya, bahkan menceritakan sempat ke orang pintar ya sahabat ya, ke orang ke dukun, bahkan banyak yang akhirnya pernah ke uang ya, menggandakan uang goib ya, yang pada intinya lah seperti itu. Beliau tertipu lah gitu kan sahabatnya. Nah, tapi yang ada bukan malah solusi, tetapi malahan apa? Banyaknya menyesatkan, banyaknya yang ya bisa disebutkan keluar dari akidah. Tapi itulah perjalanan proses untuk keluar dari hutang itu memang tidaklah mudah. Tapi di situ saya kasih arahan yang waktu itu ya saya amalan saya kerahkan untuk beliau gitu kan. Ya, yang waktu itu saya ngasihnya surat Al-Fatihah 313 kali ya. Itu dibaca pokoknya sehari semalam gitu kan. Seperti dicicil gitu ya sahabat. Terus sholawat Jibril 25.000 kali. Dan beliau amalkan juga sholawat An-Nasiyah. Nah seperti itu. Nah lanjut ya sahabat. Sebelum ke pengamalannya gitu kan. Cara mengamalkan. Saya lanjut dulu gitu ya. Masya Allah ya sahabat. Berjalannya waktu terus gitu kan. Ya akhirnya ya karena saya waktu itu saya nggak tahu ya, jujur aja kalau yang hutang misalnya yang biasa-biasa sih waktu itu ya ada gitu ya yang minta doanya apa caranya dan gimana. Tapi ini saya juga kaget gitu kan, sebesar gitu ya 1,8, jangankan mungkin 1,8 ini ya 1 miliar aja belum pernah pegang gitu. Tapi mudah-mudahan ke depan bisa, jangankan 1 miliar ya sahabat, 10 miliar bahkan 100 miliar mudah-mudahan ini punya ya, baik saya ataupun sahabat Kahfi. Nah seperti itu ya sahabat. Kita lanjut lagi ya sahabat. Akhirnya ya dengan berbagai kesulitannya, dengan berbagai kesusahannya ya beliau bisa disebutkan ya terjebak dengan ya kebingungan, terjebak akan hutangnya dan berbagai cara dilakukan, akhirnya bukan dapat solusi, tetapi itu hutang semakin membengkak, akhirnya tidak ada solusi gitu kan. Lah singkat cerita ya beliau akhirnya mengamalkan lah gitu kan, mengamalkan sholawat yang tadi saya sebutkan, surat Al-Fatihah, sholawat An-Nasiyah, sholawat Jibril gitu ya. Nah Masya Allah beliau kerjakan tuh bersama suami istri gitu kan. Jadi suaminya segitu, istrinya pun begitu gitu ya. Ya, Ibu Budi ini gitu ya. Nah, lalu kenapa kok sampai sebanyak itu ya? Artinya saya waktu itu berpikir, wah kalau hutang banyak artinya ya harus benar-benar serius, harus benar-benar memberikan amalannya juga yang lumayan tidak seperti biasanya. Waktu itu saya berpikir seperti itu. Padahal jujur ya sahabat, waktu itu saya harus jelasin apa, harus ngasih amalan apa, bingung gitu kan. Karena ya, tapi saya percaya bahwa ilmu sholawat itu sangatlah dahsyat, bahwa menjemput pertolongan Allah itu banyak caranya ya, salah satunya dengan sholawat, dengan satunya dengan surat Al-Fatihah dan sholawat An-Nasiyah, sholawat 7 kata ini, Masya Allah gitu ya sahabat. Nah akhirnya saya amalkan, saya suruh amalkan, dan beliau pun akhirnya mengamalkan. Masya Allah ya sahabat. Singkat cerita berjalannya waktu gitu kan, Masya Allah. Ya kalau tepatnya sih saya kurang begitu tahu lah gitu ya. Tapi beberapa berbulan-bulan lah gitu setelah itu beliau sama sekali ya tidak ada. Tapi Masya Allah sahabat ya, suatu kebahagiaan buat saya gitu ya waktu itu. Nah di sini saya sangat kaget juga gitu kan, ternyata Masya Allah, ternyata beliau datang setelah mengamalkan itu, Masya Allah ya gitu kan ya. Beliau pun menceritakan ternyata waktu mengamalkan tidaklah mudah, sebulan 2 bulan itu tidaklah mudah ya sahabat bisa menuntaskan masalah ini gitu kan. Tetapi beliau berjuang, beliau benar-benar menerapkan yang benar-benar yang saya bilang 4 huruf 1 kata, STOP, syukur, taubat, optimis, pertolongan Allah akan datang. Itu yang STOP, stop gitu ya. Itu benar-benar diterapkan. Nah, kenapa sekarang saya dijadikan mudah lah gitu kan. Ini gimana nih caranya biar sahabat Kahfi 82 bisa mengamalkan dengan mudah. Nah, akhirnya alhamdulillah
rumusnya ada di STOP, syukur, taubat, optimis, pertolongan Allah, yakni dengan mengamalkan kita yang dibarengi dengan syukur, dengan kita senantiasa bertaubat, dengan optimis, berbaik sangka kepada Allah, insya Allah akan datang pertolongan. Karena satu, siapa yang syukur akan ditambah ya. Dua, yang taubat akan diampuni. Yang ketiga, optimis, berbaik sangka kepada Allah sesuai dengan, kan Allah itu sesuai dengan prasangka kita ya sahabat. Apa yang kita misalnya ini sangkakan, maka itulah yang terjadi. Jadi apa yang kita tanam, itulah yang kita petik. Kita nanam padi, nggak mungkin jadi jagung, seperti itu ya sahabat. Sambil kita santai aja lah ya sahabat ya, nggak apa-apa nih. Ini banyak ini ya, banyak ulet nih sedikit ini. Tapi semoga ya yang paling utama saya berbagi ini bisa menjadi penyemangat untuk semua sahabat. Lanjut lagi ya sahabat, beberapa bulan ke ini ya selanjutnya, setelah beliau mengamalkan, menceritakan wah berbagai macam, beliau berpikir gini, saya udah kesana ke sini tetap hasilnya nol, tapi kenapa saya sekarang ada ini yang mudah, yang bisa dilakukan kapan saja, kenapa saya tidak lakukan? Jadi beliau semangat tuh dengan penuh keyakinannya, dengan yang memakai satu kata 4 huruf itu STOP. Masya Allah, beliau akhirnya mengamalkan dan diberikan kelancaran. Nah, apa yang terjadi? Masya Allah sahabat, akhirnya bisa terselesaikan amanah-amanahnya, berbagai urusannya. Jadi yang beliau rasakan itu bukan hanya sebatas finansial saja, bukan utang saja, tetapi secara ini batinnya, lahirnya, semuanya tersiksa. Ya bayangin 1,8 sekian itu sahabat kahfi ya, punya hutang gitu, pasti nggak bakalan enak makan, nggak enak tidur, pasti siang terasa malam, malam terasa siang, artinya tidak karu-karuan lah seperti itu. Nah, di sini saya kenapa membagikan ini, Masya Allah ya sahabat, makanya salah satu yang membuat saya ingin membuat YouTube itu ya di situ ya sahabat. Yang pertama, walaupun saya orang biasa, tetapi minimal saya harus bisa memberikan manfaat. Nah itu ya, seperti itu ya sahabat. Nah untuk semua sahabat yang mempunyai berbagai macam masalah ya, ayo kita amalkan sholawat. Nah mau sholawat apa? Saya mampunya 10.000, amalkan terus. Saya mampunya 20.000, amalkan terus. Saya mampunya 1.000, amalkan. Nah seperti itu. Yang terpenting ingat sahabat, jaga sholat sunat, dan ingat perbanyak taubat. Itu ya sahabat ya gitu. Nah itu ya salah satu ya bisa disebutkan ya kisah singkat ini, kisah yang benar-benar real ya sahabat gitu, Masya Allah gitu ya. Saya bilang seperti ini, saya Masya Allah ya, ini real yang nyata benar-benar terjadi gitu kan. Saya juga Masya Allah ya, Masya Allah waktu itu ya beliau pun Ibu Budi inilah sebutkan gitu. Masya Allah saking senangnya, saking ininya, alhamdulillah beliau ya apa bisa disebutkan menemui gitu kan. Nah di situ alhamdulillah ya, intinya alhamdulillah, saya pada tidak berharap ya sahabat ya, tidak berharap gitu kan. Yang penting Ibu Budi ini atau Bapak Budi ini gitu ya, keduanya yang ini ya, yang punya masalah ini kan suami istri ya sahabat. Alhamdulillah beliau pun bisa mendapatkan keberkahan dengan beliau mengamalkannya. Nah untuk semua sahabat, jangan berkecil hati apapun masalahnya, apapun urusannya, ayo kita perbanyak sholawat. Ingat, kalau bukan dari sekarang mau kapan lagi, jangan ditunda-tunda ya sahabat. Kalau bukan diri kita, mau siapa lagi? Karena kalau kita diam, kita tidak ambil tindakan, kita tidak melakukan perubahan, kita akan terjebak akan kesusahan, dan susah akan senantiasa menghampiri kita. Ayo kita bangkit, baik itu dari berbagai macam apapun usahanya, semuanya lah gitu kan. Kita harus menjadi seorang yang bisa kuat, bisa sukses, dan insya Allah ya sahabat bisa bermanfaat juga. Nah sahabat ya sebenarnya kisahnya banyak sekali, panjang gitu ya. Nah tetapi ya buat sahabat, kalau yang mau misalnya lanjutin nih gitu kan, bisa disebutkan testimoni ini ya sahabat, coba tulis di kolom komentar gitu kan, apa ada part keduanya atau udahlah langsung aja ya sahabat ya. Jadi pada intinya gini sahabat, yang pertama ketika kita mempunyai masalah yang besar atau apapun lah gitu kan, masalah sebesar apapun gitu kan ya,
apalagi ya besar, yang kecil bisa dong. Ya intinya gini, yang pertama ketika kita mengamalkan sholawat ini, sebelum kita mengamalkan, ingat ya sahabat, saya berkali-kali ingat, syukur walaupun kita lagi ada masalah, syukuri ya Allah, terima kasih engkau telah memberikan masalah ini, jadikanlah masalah ini masalah yang jauh saya lebih baik, seperti itu kan. Artinya kita menerima ketetapan Allah, qada dan qadar itu ya. Yang kedua, kita benar-benar perbanyak taubat, karena kita akan dosa, akan kesalahan itu bukan tiap hari lagi gitu kan, mungkin tiap menit kita melakukan kesalahan. Bertaubat dari hal yang membuat kita ya bisa mempunyai masalah. Itu yakin ya sahabat ya. Optimis, berbaik sangkalah kepada Allah. Insya Allah apapun masalahnya, kalau kita berbaik sangka, kok kita bersolawat lagi ngamalin tapi tiba-tiba kok banyak yang nagih, itulah proses. Justru Allah ingin melunasi kita, justru Allah ingin menuntaskan masalah kita. Berbaik sangka terus, insya Allah akan mulus. Nah di situ pertolongan Allah, kita hanya memohon kepada siapa? Hanyalah kepada Allah, tentunya dengan cara macam-macam amalannya. Salah satunya dengan membaca surat Al-Fatihah, sholawat Jibril, sholawat menjiat, sholawat Anasiyah, sholawat pohon uang, apapun itu gitu kan. Ayo ya sahabat ya, maka dari sekarang ayo kita semangat. Itulah ya sahabat ya, semoga bisa berjumpa kembali untuk semua sahabat. Pas begitu sahabat nonton video saya, sahabat KP 82 udah lunas hutangnya, udah tuntas urusannya, begitu ya sahabat. Saya doakan ya Allah, apa yang menjadi hajat KP 82 semoga Allah kabulkan dengan mudah, cepat, serta berkah. Itulah ya sahabat, kisah yang sangat luar biasa ini, semoga bermanfaat. Saya KP 82 pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.